satu kunci tugas kita itu mengantarkan anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa mandiri. Seseorang bisa mandiri itu kalau dia memiliki keterampilan. Anak-anak berkebutuhan khusus itu juga memiliki potensi-potensi tertentu yang bisa dikembangkan. Oleh karena itu para kepala sekolah harus mengevaluasi guru-guru di PKPLK agar mampu melakukan pendekatan-pendekatan dengan siswa yang berkebutuhan khusus itu. Dia memiliki potensi apa yang bisa dikembangkan, sehingga PKPLK atau SLB itu juga kami harapkan bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas itu mewajibkan BUMN dan BUMD minimal 2% dari jumlah karyawannya itu harus diambil dari anak-anak berkebutuhan khusus. Begitu juga perusahaan swasta minimal 1% harus mengalokasikan pekerjanya untuk menampung anak-anak berkebutuhan khusus. Dan saya juga menghimbau pada kesempatan yang baik ini, jalinlah kerjasama antar lembaga pendidikan, antara SMK dengan SMA, antara SMA dengan PKPLK, karena ini saling membutuhkan. Mungkin ada SMA tertentu yang memberikan pendidikan vokasi tetapi tidak memiliki peralatan, tidak memiliki tempat praktek. Manfaatkanlah SMK. Kami berharap kepala SMK juga memberikan wadah untuk menerima siswa SMA yang ingin memanfaatkan peralatan-peralatan yang ada di SMK itu. Begitu juga untuk SLB. Kami juga menyarankan para kepala sekolah SLB apabila tidak memiliki peralatan dan ada SMK terdekat yang memiliki peralatan, manfaatkan itu. Kita semua harus memanfaatkan sarana prasarana negara dengan baik. Apalagi saat ini Bapak Ibu yang kami hormati, dengan ditemukannya COVID-19 ini, insya Allah ekonomi kita mulai bergerak lagi, persaingan kita mulai keras lagi. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita untuk membranding siswa-siswi kita untuk memiliki daya saing. Seseorang bisa memiliki daya saing kalau memiliki kompetensi, keahlian yang bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Bapak Ibu yang kami hormati, saya melihat tadi di SMK Darul Ulum keseimbangan antara hard skill, soft skill sudah terbangun dengan baik. Oleh karena itu, ini menjadi referensi bagi kita semua, karena masih ada beberapa perusahaan yang melaporkan kepada saya bahwa soft skill perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini kami menghimbau soft skill juga menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Manfaatkan dana BPOPP, dana BOS, dana dari komite untuk meningkatkan soft skill dari siswa. Dan semoga pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, yang ada di Banyuwangi, bisa mengantarkan siswa-siswinya, bisa mengantarkan santrinya untuk memiliki ijazah sekolah formal. Karena Jawa Timur ini memiliki pondok pesantren terbesar di Indonesia. Sekitar 6.500 pondok pesantren berada di Jawa Timur. Nah, satu hal, masih banyak santri-santri pondok pesantren yang setelah lulus, meskipun santri itu sudah hafal Al-Quran, sudah menjadi tokoh masyarakat, karena tidak memiliki ijazah formal, maka oleh BPS dianggap tidak lulus SD. Oleh karena itu, ini contoh yang baik, SMK yang berada di lingkungan pesantren, yang memberikan keterampilan bagi santri-santri yang ada di pesantren, sekaligus memberikan ijazah formal bagi santri-santri. Insya Allah, kalau dunia pesantren
pendidikan formal bisa dilakukan, termasuk juga para pekerja di perusahaan-perusahaan. Di Jawa Timur ini karyawan perusahaan-perusahaan itu 47% itu lulusan SD dan tidak lulus SD. Oleh karena itu, karena dia masuk bekerja itu mulai umur belasan tahun, saya yakin di saat sudah usia 25 tahun, sudah usia 30 tahun, apalagi lebih dari 30 tahun, apalagi saya yakin sekarang semua orang itu memiliki handphone. Handphone itu juga tempat belajar. Saya yakin pengetahuannya sudah setara dengan SMA, sudah setara dengan SMP. Sehingga kami pun mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sudah seyogianya dibuat regulasi baru bagaimana untuk mendapatkan sertifikat kesetaraan itu tidak harus mengikuti pendidikan bertahun-tahun. Karena regulasi yang ada sekarang, kejar paket A setara SD itu butuh waktu 6 tahun. Setara dengan SMP, kejar paket B itu butuh waktu 3 tahun. Begitu juga setara SMA, kejar paket C butuh waktu 3 tahun. Apakah santri-santri yang sudah hafal Al-Quran, yang pola pikirnya sudah sekelas sarjana, untuk mendapatkan sertifikat setara dengan SMA saja masih harus menunggu 12 tahun. Oleh karena itu kami mengusulkan cukup dilakukan asesmen. Kalau dari asesmen itu seorang santri sudah setara dengan SMA, tidak perlu harus menunggu bertahun-tahun baru menerima sertifikat kesetaraan. Kami usulkan lakukan asesmen dan beri sertifikat setara dengan kejar paket B. Kalau itu bisa dilakukan, Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah yang namanya indeks pembangunan manusia Jawa Timur akan ada lompatan-lompatan melebihi provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena dari survei Asian Competitiveness Institute, dari sisi daya saing kita hanya kalah dengan Jakarta. Tetapi dari kemudahan berusaha di Jawa Timur itu kita ada di atas Jakarta. Kita ranking 1 di dalam kemudahan berusaha. Oleh karena itu ini perlu diingat, perlu diimbangi dengan indeks pembangunan manusia. Sebetulnya meskipun IPM Jawa Timur itu berdasarkan DPS, itu kita terendah di antara provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. Tapi sebetulnya realnya kita tidak seperti itu. Realnya kita ada di atas, hanya karena kita tidak memiliki ijazah formal saja. Oleh karena itu ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari bersama-sama membangun Jawa Timur. Jadikanlah Provinsi Jawa Timur adalah provinsi terdepan di negeri ini. Apalagi Bapak Ibu Presiden Bapak Joko Widodo punya rencana ingin memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu adalah masuk wilayah Indonesia bagian timur. Saat ini kebutuhan barang-barang pokok masyarakat Indonesia bagian timur itu 70% lebih berasal dari Jawa Timur. Kalau ibu kota pindah ke sana, pasti aktivitas ekonomi di Indonesia bagian timur akan meningkat besar. Tapi perlu dicatat bahwa kebutuhan pokoknya tetap berasal dari Jawa Timur. Oleh karena itu sebetulnya pindahnya ibu kota dari Jakarta ke Indonesia bagian timur itu adalah secara yuridis, tetapi secara faktual sebetulnya pindah ke Jawa Timur. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, kita siapkan SDM yang baik, karena Jawa Timur ke depan akan menjadi sentral dari aktivitas ekonomi di Indonesia. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita jaga kebersamaan, kita tetap semangat untuk mengantarkan anak bangsa yang menjadi siswa-siswi kita untuk membawa negeri ini sejajar dengan negara-negara maju dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan penandatangan prasasti SMKW yang sekaligus peresmian.
tadi SMA apa tadi? Coba SMA? SMK? PKPLK? Saya ingin nambahin, kalau Banyuwangi terdepan. Banyuwangi? Nah, harus terdepan loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir tadi habis makan malam, karena sudah malam saya dijajak kesini, tak pikir nyanyi gitu. Nah, nyampe jatuh. Yang terhormat Pak Istu Handoyo, Kepala Cabang Handono, maaf. Karena sudah malam ini apa main ngantur-ngantur. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Banyuwangi, yang terhormat para kepala sekolah SMA, SMK, PKPLK negeri swasta, yang terhormat Pak Kurniawan, Kepala Bidang Pembinaan SMK, serta teman-teman dari Surabaya dan para undangan yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kalau saya melihat Banyuwangi ini adem ayem. Semoga kekompakan yang sudah baik ini terjaga untuk menuai prestasi. Sehingga koridor kita tidak hanya Surabaya, tapi koridor kita juga Banyuwangi. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Berkat kerja keras panjenengan semua, prestasi demi prestasi bisa didapatkan oleh Jawa Timur. Bahkan saya merasa, dan beberapa Direktur Jenderal juga mengatakan bahwa Jawa Timur patut menjadi referensi nasional. 2 minggu yang lalu saya mendampingi Pak Dirjen Vokasi ke SMK di Sidoarjo. Beliau juga mengatakan bahwa vokasi di Jawa Timur adalah yang terbaik di Indonesia. Bahkan beliau mengatakan kalau saya akan melakukan kunjungan ke berbagai provinsi, akan mengatakan kalau mau studi bandinglah ke Jawa Timur. Banyak yang dilihat beliau, diantaranya adalah SMK yang sudah berstatus BLUD. Kami juga berharap SMK swasta juga bisa menjadikan SMK-nya setara dengan BLUD. BLUD kita pada tahun ini baru 20 sekolah, itu sudah terbanyak di Indonesia. Apalagi nanti di akhir tahun 2021 ini sudah ada 57 sekolah yang mengajukan ke saya. Sehingga insya Allah di akhir 2021 nanti Jawa Timur sudah memiliki 77 SMK dengan status badan layanan usaha daerah. Yang kedua yang membanggakan kita semua, beberapa hari yang lalu penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi lewat jalur SNMPTN. Jawa Timur adalah provinsi yang lulusan SMA, SMK, dan PKPLK yang diterima di perguruan tinggi negeri lewat jalur SNMPTN adalah yang terbanyak di Indonesia. Bahkan bila dibanding tahun kemarin, kita meningkat tajam. Kalau tahun kemarin hanya 14 sekian persen, sekarang 18 sekian persen. Naik 4,6% dibandingkan tahun kemarin. Ini adalah kerja
yang luar biasa dari Bapak Ibu sekalian. Dan saat ini putra-putri yang baru saja lulus sebentar lagi akan mengikuti SBMPTN, ujian tulis untuk masuk perguruan tinggi. Kita berdoa bersama, kita memberikan support bersama, semoga jalur SBMPTN pun terbanyak akan diraih oleh Jawa Timur. Dan insya Allah saya berkeyakinan seperti itu karena di masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 1 tahun ini, satu-satunya provinsi yang berani melakukan uji coba pembelajaran tatap muka mulai bulan Agustus 2020 itu hanya Jawa Timur. Dan saya sudah keliling-keliling se-Jawa Timur. Setiap saya tanya kepada siswa, senang mana? Tatap muka ataukah daring? Semuanya menjawab senang tatap muka, karena kalau daring itu daya tangkap siswa itu rendah. Apalagi untuk pelajaran-pelajaran tertentu SMA, SMK, pelajaran-pelajaran tertentu matematika, fisika, kimia, daya tangkapnya itu rendah. Nah, semoga dengan uji coba tatap muka mulai Agustus 2020 ini, maka di ujian tulis masuk perguruan tinggi negeri ini kita setingkat lebih maju dari provinsi yang lain. Sehingga doa kita semoga SBMPTN pun dari Jawa Timur adalah yang terbaik. Dan perlu diketahui, sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah memperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka mulai Januari 2021 kemarin, dan diharapkan pada bulan Juli 2021 seluruh Indonesia sudah mengadakan pembelajaran tatap muka, tentunya dengan protokol kesehatan. Banyak media yang memuat Menteri Pendidikan akan memulai pembelajaran tatap muka bulan Juli. Kemarin sudah ditegaskan oleh Pak Menteri, salah itu. Mulailah dari sekarang. Dan vaksin COVID para guru tenaga kependidikan ini akan terselesaikan seluruh Indonesia itu bulan Mei. Maka diharapkan bulan Juni itu semua sekolah di seluruh Indonesia sudah berani mengadakan pembelajaran tatap muka, tentunya dengan kesiapan sarana prasarana protokol kesehatan yang memadai. Bahkan tadi saya diinformasikan oleh Pak Istu, di Banyuwangi ini sudah 130 sekolah SMA, SMK, PKPLK yang melaksanakan tatap muka. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, kita terus melakukan evaluasi. Bukan berarti pembelajaran daring itu akan kita tinggalkan kalau nanti COVID sudah hilang dari bumi Jawa Timur, tetapi pembelajaran jarak jauh itu akan tetap kita kembangkan. Karena suka tidak suka, dunia ini sudah dihadapkan kepada teknologi digital yang perkembangannya luar biasa. Oleh karena itu, pelajaran-pelajaran yang memungkinkan dilakukan secara daring, lakukan. Pelajaran-pelajaran tertentu saja yang tidak memungkinkan dilakukan secara daring, kita lakukan tatap muka. Sehingga Jawa Timur di tahun 2021 ini fokus kita adalah membangun sarana prasarana untuk menuju digitalisasi pendidikan. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pembelajaran secara daring harus kita tingkatkan terus. Mungkin sekarang ini terjadi kemerosotan, daya tangkap siswa itu rendah karena terkaget-kaget. Tidak hanya sarana prasarananya saja, guru-gurunya juga belum siap dengan modul-modul pembelajaran jarak jauh dengan baik. Tetapi pada titik tertentu saya yakin pembelajaran secara daring ini juga akan bisa diterima oleh siswa dengan baik.
Dan ini kemarin saya sudah mendapatkan laporan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Malang, di mana di situ ada kelas akselerasi yang 2 tahun lulus, kelas percepatan. Ternyata siswa kelas percepatan itu lebih senang mengikuti pembelajaran secara daring daripada tatap muka. Mereka mengatakan kepada kepala sekolah dan para gurunya, ngapain sih nggak daring aja daripada harus perjalanan dari rumah ke sekolah. Ini sebagai satu fenomena bahwa pembelajaran daring nanti kalau sudah terbiasa diterima, biasa ditangkap oleh siswa, maka insya Allah kita akan terbiasa melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Karena banyak pakar mengatakan di saat nanti pandemi COVID-19 ini sudah hilang dari permukaan bumi, maka kita tidak akan kembali seperti masa sebelum hadirnya COVID. Tapi kita akan memasuki sebuah era baru yang sering kita dengar dengan era the new normal. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan selama pandemi COVID-19 ini termasuk menjaga kesehatan kita bersama tetap akan kita lakukan di masa-masa mendatang. Prestasi yang lain yang sudah juga diraih oleh SMA, sebuah kompetisi bergengsi di Indonesia bagi anak-anak SMA, yaitu kompetisi sains nasional yang kemarin kita